Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Hari ini Bu Inaya akan mencoba menjelaskan tentang ilmu kimia dan peranan kimia dalam kehidupan. Nah, di minggu kemarin Bu Inaya sudah sempat untuk memberikan aplikasi ya. Barangkali ada yang sudah bisa menginstalnya, ada yang belum. Maka Bu Inaya hari ini akan menjelaskan apa aja sih yang ada di dalam aplikasi itu. Nah, jadi aplikasi itu memang Bu Inaya buat supaya teman-teman bisa mempelajari ilmu kimia dan peranan kimia dalam kehidupan melalui sebuah aplikasi. Artinya, aplikasi ini adalah salah satu sarana penunjang teman-teman belajar. Tapi, teman-teman masih bisa untuk mencari berbagai sumber belajar lainnya, begitu ya. Nah, kita mulai untuk membuka aplikasi ini ya. Oke. Nah, jadi di sini ada beberapa menu ya. Ada menu petunjuk, ada menu kompetensi dasar, kemudian ada menu indikator belajarnya. Jadi di sini kira-kira teman-teman bisa mengukur kemampuan teman-teman sendiri ya. Kemudian dalam indikator ini diharapkan siswa itu dapat menjelaskan pengertian dan hakikat ilmu kimia, prinsip-prinsip metode ilmiah, dan peran kimia dalam kehidupan sehari-hari serta keselamatan kerja di laboratorium. Mohon maaf itu ada beberapa tipe ya. Oke. Kemudian untuk materinya saya bagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah hakikat ilmu kimia. Nah, di sini dijelaskan tentang apa sih ilmu kimia. Nah, jadi kimia itu berasal dari kata alkimia yang berarti perubahan benda atau zat. Tokoh yang menemukan ilmu kimia adalah Jabir Ibnu Hayyan. Jadi sebenarnya ilmu kimia ini berasal dari bangsa Arab gitu ya, yang kemudian menemukan kimia gitu. Nah, kemudian kimia itu barulah berkembang menjadi ilmu yang seperti sekarang yang kita pelajari, semakin kompleks, semakin banyak cabangnya begitu ya. Nah, kemudian kalau ditanya ilmu kimia itu apa sih gitu ya? Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari struktur, sifat materi, perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang komponen-komponen pembentuk materi, perbandingan komponen setiap materi, serta bagaimana atom-atom itu bisa menyusun materi atau saling bergabung untuk menyusun materi gitu ya. Nah, sebelum kita jauh berbicara tentang kimia, di sini Bu Inaya mencoba untuk membedakan sifat materi. Bahwasanya sifat materi itu dibagi jadi dua. Yang pertama adalah sifat fisika, kedua sifat kimia. Sifat fisika ini adalah sifat yang dapat diukur dan diamati secara fisik. Contohnya warna, bentuk, rasa, titik didih yang memang bisa dirasakan gitu ya. Nah, dan diamati oleh kita. Kemudian kalau sifat kimia ini sifatnya itu tidak selalu bisa teramati oleh kita gitu ya. Nah, jadi sifatnya itu didasarkan pada perubahan reaksi kimia ya. Nah, kadang baru bisa diamati itu menggunakan mikroskop atau apa gitu ya. Nah, jadi tidak selalu bisa diamati oleh mata manusia. Karena apa? Karena belajar kimia itu kita belajar benda-benda atau hal-hal yang sangat kecil gitu ya. Atom itu kita tidak bisa lihat gitu ya. Nah, kita akan mempelajari kalau misalnya sifat kimia itu yang berkaitan dengan perubahan pada reaksi kimia gitu ya. Nah, perubahan materi itu dibagi jadi dua ya teman-teman. Pertama perubahan fisika. Nah, perubahan fisika itu adalah perubahan wujud yang sementara ya, yang sifatnya sementara. Contohnya adalah peristiwa es mencair. Nah, kalau es mencair atau dari es menjadi cair itu kita bisa amati ya perubahannya dan sifatnya sementara. Kalau kita masukkan ke kulkas lagi, dia bisa jadi es lagi gitu kan ya. Nah, kalau perubahan kimia itu adalah perubahan yang menghasilkan suatu zat baru.
Contohnya kertas yang terbakar menjadi abu gitu ya. Nah abu itu nggak bisa kan balik lagi jadi kertas, misalnya kayak gitu. Artinya di dalam perubahan kimia ini ada suatu zat baru yang terbentuk. Kuncinya kalau perubahan kimia tuh seperti itu gitu ya. Ini contoh sederhananya yang kertas menjadi abu itu tadi. Nah jadi tapi di dalam kimia masih ada banyak sekali reaksi-reaksi yang membentuk zat baru tanpa bisa diamati oleh mata, misalnya begitu ya. Oke, untuk hakikat ilmu kimia di sini ada 3 ya. Jadi hakikat ilmu kimia itu ada 3. Pertama, kimia sebagai produk. Maksudnya apa? Produk ilmiah yang berisi fakta, teori, konsep, prinsip-prinsip begitu. Kemudian kimia sebagai proses. Kimia itu memuat proses-proses ilmiah untuk menyelesaikan masalah yang nanti salah satunya akan kita bahas yaitu metode ilmiah. Dan kimia sebagai sikap ilmiah. Artinya apa? Dalam mempelajari kimia seharusnya kita memahami sikap ilmiah ya. Sikap kita dalam melakukan sesuatu. Nah, kita nanti juga akan bahas apa aja sih sifat sikap ilmiah ini gitu. Oke, kita ke bagian yang kedua yaitu metode ilmiah. Nah, untuk metode ilmiah ini teman-teman bisa saksikan di situ ada beberapa ya. Sebenarnya setiap website itu bisa merumuskan beda-beda, setiap buku bisa merumuskan beda-beda, tapi garis besarnya ada 5. Pertama, merumuskan masalah. Jadi kita merumuskan masalah apa sih yang mau kita teliti, yang mau kita amati. Kemudian membuat hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Ya, jadi kita menduga terlebih dahulu ketika kita melakukan pengamatan apakah yang akan terjadi, kita duga dulu. Nah, dari dugaan itu kita melakukan eksperimen. Benar nggak sih yang kita duga, yang kita perkirakan itu akan terjadi atau benar-benar terbukti atau enggak dengan cara eksperimen, dengan cara percobaan. Nah, setelah itu baru kita lakukan analisis data. Kita menganalisis, kita mencermati data yang kita dapatkan dari eksperimen. Nah, kemudian yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Nah, berikutnya adalah sikap ilmiah. Berikut ini adalah daftar sikap ilmiah yang harusnya dimiliki oleh para peneliti, ilmuwan, atau orang-orang yang mempelajari sains, salah satunya adalah kimia. Jadi ada jujur, terbuka, punya rasa ingin tahu yang tinggi, kritis, kreatif, pemberani, teliti, tekun, optimis, menghargai karya-karya orang lain, bertanggung jawab, disiplin, bekerja sama, membedakan fakta dan opini dengan baik, peduli lingkungan, dan juga toleran. Nah, oke, di video kali ini kita sudah mempelajari tentang hakikat ilmu kimia dan metode ilmiah. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan bahas tentang peranan kimia dalam kehidupan sehari-hari dan juga pengenalan laboratorium kimia. Oke, sekian dari Bu Inaya. Mohon maaf apabila dalam penulisan ada beberapa kesalahan atau dalam penyampaiannya Bu Inaya juga punya kesalahan. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.